Tema kita pagi ini sangat menarik, yaitu investasi halal, modal kecil untung besar. Tapi yang halal, jadi bukan ganja, gitu ya, bukan miras, ya, tapi yang halal. Itu yang membedakan investasi lainnya, halal syar'i, ya, karena kita ngaji. Yang mengisi insya Allah Coach Bulan, namanya panjang tapi beliau lebih dikenal dengan Coach, ya, lebih senang. Kayaknya sudah datang sih kalau enggak. Beliau sekitar 2 tahun yang lalu mengisi di tempat kita, dan saya kira kita sudah kangen atas pencerahannya. Ini sebenarnya minggu lalu Sabtu keempat kita minta beliau, tetapi beliau lagi di Taiwan. Ini karena tendangannya sudah dunia, alhamdulillah beliau sudah datang, betul. Matur nuwun. Kapan sempatnya untuk sharing lagi dengan jamaah kopi ngaji? Monggo Ustazah Coach. Monggo. Ya. Ini anaknya 10 tanpa pembantu. Yang anaknya 4 lebih besaran. Monggo. Pertanyaannya kenapa bisa? Kapan-kapan nanti kita minta untuk menceritakan. Matur nuwun sangat sudah bergabung lagi untuk sharing dengan jamaah kita. Alhamdulillah. Saya monggo saudara, nanti saya kembalikan lagi pada Ustadz Halim. Ustadz Halim ini dari Sumu, ya, Serikat Usaha Muhammadiyah, bergabung dengan tim Kopi Ngaji untuk memperkuat, karena tujuan Kopi Ngaji adalah memperkuat spiritual dan ekonomi jamaah. Itu tujuannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saya Syakir. Alhamdulillah Rasulullah sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya juga penasaran nyari info tentang Rasulullah. Jadi nama lengkap beliau itu RR itu Raden Roroni. Sarwi Penny Wulandari, tapi lebih dikenal dengan Coach Wulan. Dan luar biasa tadi betul yang disampaikan saat Syakir, putra-putri beliau 10 nih. Nah, mungkin lain waktu, tidak hari ini kita bahas nih. Karena hari ini temanya tadi investasi halal, modal kecil untung besar gitu nggih. Baik, langsung saja kepada Coach Wulan, waktu dan tempat kita persilakan. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon maaf nih Pak, agak terlambat sedikit. Jadi nama kakak saya nih Bapak Ibu tadi sudah sedikit diperkenalkan. Jadi saya biasa dipanggil Coach Wulan karena coach ini identity, ya, di mana aja saya bisa coaching Bapak Ibu. Jadi coaching ini satu metodologi untuk memberdayakan seseorang untuk mencapai impiannya. Jadi pada dasarnya semua orang itu bisa mencapai apapun yang diinginkan dalam hidup, dalam bisnis, dalam karir, atau apapun yang mereka inginkan. Cuman kadang karena ketidaktahuan itu berarti artinya kurang ilmu. Makanya kalau saya temuin orang-orang yang datang ke saya lagi stres itu sebenarnya kurang ilmu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ada hadir di sini sebenarnya sedang mencari ilmu, benar nggak? Nah, agar nggak stres. Karena memang sebenarnya di dunia ini itu kan Rasulullah aja mengajarkan kita untuk mencari ilmu. Carilah ilmu sampai ke liang lahat, benar nggak? Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, alhamdulillahnya saya kemarin diminta Bapak untuk ngisi ya di minggu pertama ya Pak ya. Minggu keempat bulan lalu kebetulan saya hampir 2 minggu ke Taiwan. Dan di Taiwan itu sedang ada badai taifun ya. Sampai seluruh Taiwan itu diliburkan ya. Jadi disambut badai. Dan di badai ini 30 tahun terbesar Pak. Jadi saya ngerasakan bagaimana badai. Dan biasa Bapak Ibu ternyata badai juga berlalu. Jadi siapapun di sini saya doakan yang sedang sakit segera sembuh. Yang punya utang langsung lunas. Yang lagi stres nanti segera dapat hidayah ilmu dari Allah untuk menyelesaikan masalahnya.
Karena memang ini Bapak Ibu, namanya hidup itu kan selalu ada ujian ya. Bukan hidup namanya kalau nggak ada ujian. Bukan orang bisa sukses kalau nggak melalui berbagai rintangan. Karena semua kurang masalah. Di Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang nggak punya masalah? Semua punya ya Pak ya. Kalau nanti ada yang tunjuk jari nggak punya masalah, orang ini adalah bermasalah. Bermasalahnya. Karena itu kalau saya selalu mengambil hikmah ya Bapak Ibu. Jadi saya pengen mencoba badai ya. Jadi saya suami itu keluar dari ruangan gitu pengen ngelihat kayak apa, ternyata begitu kita keluar itu langsung kehempas Bapak Ibu. Ya begitu kuatnya. Jadi setelah itu reda, apa yang saya ambil hikmah ibrohnya dengan suami. Ya semua badai itu pasti berlalu Bapak Ibu. Dan janji Allah kan siapapun yang punya ujian itu pasti mampu menghadapi. Jadi tinggal bagaimana kita cari caranya. Tadi makanya dengan ngaji di sini ya Bapak, Ibu, kita itu sedang mencari ilmu itu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah. Karena memang benar tadi yang saya sampaikan di awal, orang stres itu karena kurang ilmu. Nah, tadi sedikit dijelaskan ya bahwa coach ini adalah identity di mana aja saya bisa coaching. Karena tantangan saya juga banyak Bapak Ibu, walaupun sebagai seorang coach ini kan pelatih ya. Pelatih kalau kita tahu biasanya pelatih sepak bola, pelatih tenis di bidang sport atau olahraga ya. Sekarang ini pelatih itu banyak dipakai di bidang kehidupan. Jadi saya menjadi pelatih ini karena dulu ruwet Bapak Ibu hidupnya ya. Punya masalah keluarga, punya masalah bisnis, di organisasi gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan punya pelatih. Pelatih ini selalu memulai dengan pertanyaan, apa tujuannya? Ya, sama nanti kita juga mau belajar itu saya akan selalu tanya tujuannya apa gitu ya. Jadi tujuan kita itu kan tentunya banyak ya Bapak Ibu. Kalau kita sebelum bicara mulai investasi ya. Investasi itu juga kita harus tahu tujuan apa sih kita hidup di dunia ini. Ya, mungkin saya akan memulai dari situ karena tadi sebagai seorang pelatih saya sebenarnya di rumah juga ngelatih Bapak Ibu. Ngelatih siapa? Ngelatih anak-anak saya. Jadi punya 10 anak itu dengan 10 model ya. Modelnya beda-beda Bapak Ibunya. Yang paling besar alhamdulillah ikut hari ini ya. Umur 19 tahun, baru lulus SMA, masuk kuliah di UGM ya. Tahun ini. Dan alhamdulillah sudah sejak SMP itu sudah mulai bisnis Bapak Ibu. Sekarang sudah punya restoran dan sekarang juga belajar ngelola hotel. Kebetulan kami punya usaha penginapan ya. Dan itu saya minta mentoring itu belajar langsung sama GM dulu. Beliau di Patra Jasa Group. Udah handle beberapa hotel bintang 5 dan itu langsung belajar langsung gitu. Jadi sempat 1 tahun itu gap year kalau bahasanya ya. Gap year itu 1 tahun setelah lulus SMA itu magang dulu Bu. Walaupun magang di bisnisnya sendiri ya. Nah sebelumnya restoran, kalau yang magang 1 tahun itu kemarin di hotel. Kemudian sekarang masuk kuliah ya di jurusan pariwisata gitu. Di UGM pariwisata. Mohon doanya Bapak Ibu, saya Allah mampukan ya untuk bisa mendampingi 10 anak saya. Yang paling kecil itu 3 tahun Bapak Ibu. Jadi saya masih punya balita. 3 tahun yang lalu saya melahirkan. Kebetulan saya habis ngelahirin tuh gendong bayi di rumah sakit, ketemu teman saya SMA. Dia bilang, wah Lan selamat ya, kita sama-sama gendong cucu. Jadi teman saya sudah punya cucu, saya masih ngelahirin Bapak Ibu. Nah ini terus saya cerita, ini anakku lah kamu masih ngelahirin. Waduh saya ngelahirin masih bayangin ganti popok, bangun malam gitu ya. Tapi ya semua itu dari Allah Bapak Ibu ya. Padahal saya sudah pakai pengaman karena itu bayi pandemi Bapak Ibu. Udah pakai pengaman masih jebol juga gitu ya. Alhamdulillah. Karena anak juga rezeki, anak juga ujian ya Bapak Ibu. Nah kita mulai Bapak Ibu ya. Jadi monggo nanti kalau misalnya Bapak Ibu di sini kan 1 jam ya Pak.
1 jam. Mungkin nanti kalau masih mau tanya-tanya boleh hubungin saya, bisa dicatat Bapak Ibu nomornya 089 80 79 79. Saya ulang ya. 089 80 79 79 79. 79 itu artinya julan, maju lancar, maju lancar, maju lancar. Nggih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti di sini masih kurang waktunya, nanti boleh hubungin saya. Mungkin nggak bisa saya jawab langsung. Kadang saya nggak pegang handphone. Apalagi kalau saya sedang dampingi klien itu bisa dari pagi sampai sore. Pasti saya jawab walaupun mungkin terlambat jawabnya ya. Nanti monggo itu ada WhatsApp-nya juga. Nah, jadi sebelum bicara investasi Bapak Ibu, kita itu selalu ditanya apa tujuan kita. Ya, nanti juga waktu investasi pun kita harus tanya Bapak Ibu apa tujuannya berinvestasi gitu ya. Nah, kita memulai dulu dari yang besar dulu. Jadi apa sih tujuan hidup kita di dunia ini? Ada 4 Bapak Ibu. Ya. Ada yang tahu? Nanti saya kasih hadiah Bapak Ibu. Saya kasih voucher nginep di hotel. Kalau bisa jawab 4. Sabojone boleh Pak, sama ngajak anaknya juga boleh. Apa tujuan kita di dunia ini Bapak Ibu? Ada yang tahu? Hidup bahagia selamat dunia akhirat. Hidup bahagia selamat dunia akhirat. Baik, ada lagi? 4 Pak Bu. Karena semua apapun yang kita lakukan di dunia ini tuh ujung-ujungnya ke situ nih. Ultimate goalnya nih Bu ya, hidup apa Bu? Bahagia, selamat dunia akhirat. Nah ini seperti yang doa kita tiap hari ya Bu ya. Doanya gimana Bu? Rabbana. Nah. Mengingat semua di hotel. Ya, jadi manfaatnya Pak. Jadi saya dulu tuh kalau diajarin orang tua saya doa tadi Bu, kalau orang Jawa bilang sapu jagat ya. Nah, tapi saya nggak pernah bisa bayangkan. Nah, pada satu hari saya ngaji Bapak Ibu, di situ saya belajar ternyata belajarnya salah satunya itu visi keluarga. Ya. Di sini ada yang masih jomblo? Ada yang jomblo lagi. Nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti bisa kontak saya ya. Saya punya banyak stok. Mau yang single atau paket ada. Nah jadi doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar gitu ya. Jadi berilah kebahagiaan di dunia 1, kebahagiaan di akhirat dan jauhkan dari siksa api neraka. Jadi akhiratnya berapa Bapak Ibu? 2. Ya. Bahagia dunia 1, bahagia akhirat dan jauhkan dari api neraka, kan ini 2 ya yang akhiratnya. Nah, berarti walaupun hidup seimbang tapi tujuan kita kan kalau kita lihat 3 nih Bu. Bahagia dunia itu kalau kita sudah berumah tangga ataupun kita punya keluarga besar, yaitu keluarganya punya anak, anaknya soleh-soleha Bapak Ibu. Ya. Kemudian itu yang di dunia. Di dunia itu punya anak soleh-soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu udah yang utama Bapak Ibu. Kalau kita tuh mau punya banyak harta, anak itu juga hartanya. Atau misalnya materi yang berlimpah, tapi keluarganya nggak bahagia juga sama aja. Jadi kalau sekarang saya doa itu bayangannya ya 10 anak saya ini jadi pemimpin umat bertakwa dan dia jadi pemimpin peradaban kelak. Itu yang saya bayangkan. Mohon doanya Bapak Ibu. Kemudian bahagia di akhirat itu berkumpul di surga Allah kelak.
Jadi tentunya kita pengen ya Bapak Ibu dengan keluarga kita, anak kita, orang tua kita nanti berkumpul di surga Allah. Nah itu yang saya bayangkan tuh ya kami berkumpul di surga. Dan tentunya jauh dari api neraka, semuanya tidak masuk ke neraka, berkumpul di surga. Nah itu bayangan kalau kita berdoa. Kalau dulu tuh saya nggak bisa bayangin apa sih ya gitu. Kemudian dari ngaji lagi, tujuan kita di dunia 4 itu betul Bu, ultimate goalnya adalah meninggal dalam keadaan selamat, husnul khotimah dan diridhoi. Tapi ada 4 ini apa? Ada yang tahu? Yang pertama adalah bersaksi. Waktu kita dulu ditiupkan ruh, kita ditanya, siapa aku? Engkau Tuhanku ya Rob. Jadi sebenarnya kita ini punya Tuhan, kita punya Allah Bapak Ibu. Yeah. Kita ini hamba. Jadi sebenarnya kalau kita punya masalah apapun itu, jangan kepedean pengen menyelesaikan masalah sendiri. Jadi kembali aja ke Allah. Makanya biasanya kadang saya kalau ketemu klien gitu, ya sebenarnya semua dari Allah, akan kembali ke Allah. Dan apapun yang Allah takdirkan ke kita itu pasti yang terbaik buat kita. Kadang kacamata kita ini kan ngelihatnya jelek Bapak Ibu. Kadang buruk di mata kita itu baik di mata Allah. Benar nggak? Kemarin siang juga ada ibu-ibu. Saya senang nih kalau banyak ibu-ibunya. Karena ibu-ibu ini tantangannya luar biasa. Saya juga sebagai ibu, sebagai istri ya. Dan saya masih aktif di banyak organisasi, masih mendampingi klien. Itu WA saya pengen telepon Bapak Ibu. Ceritanya apa? Dadanya sesek gitu. Karena sedang ada masalah gitu. Ya saya suruh langsung minta, kamu sekarang wudhu, kebetulan kan muslim ya. Jadi sekarang wudhu, sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat gitu. Dia belum cerita apa-apa, katanya sudah tenang Bapak Ibu. Belum cerita, terus dia WA lagi sudah tenang gitu. Ya karena apa Bapak Ibu? Sebenarnya kan itu bentuk ujian, itu bentuk kasih sayang Allah ke kita. Benar nggak? Saya bilang jangan pernah lihat kejadiannya, tapi lihat siapa yang mengizinkan itu terjadi. Nah kebetulan dia sedang punya masalah dengan suaminya. Nah suaminya sedang seperti itu kan Allah yang mentakdirkan, benar nggak Bapak Ibu? Nggak apa-apa kita terima. Samalah kadang bapak-bapak ini kalau ibu-ibunya lagi banyak ngomel, alhamdulillah terima kasih ya Allah. Semua istrinya lagi ngomel-ngomel itu atas izin Allah, benar nggak Bapak Ibu? Nggak apa-apa. Jadi sama Bapak Ibu. Saya tuh kadang juga ngadepin suami. Apalagi saya beda generasi Bapak Ibu sama suami saya. Suami saya itu lebih muda dari saya. Jadi saya dapat berondong Bapak Ibu. Suami saya dapat jagung bakar. Itu generasi beda, itu beda mindset Bapak Ibu. Nah sering ada konflik di situ. Makanya saya mempelajari gap generation. Gap generation itu mami saya 42. Lahiran 42. Jadi silent generation. Dia dengan mindset dulu sebelum perang pun dia juga ngalamin kan. Kemudian kakak saya baby boomer, saya Gen X, suami saya milenial Y. Anak saya milenial Z dan alpha generation. Udah beda generasi, beda mindset, cara berpikirnya beda. Pasti akan sering ada konflik. Makanya selalu kita kembalikan visi Bapak Ibu. Tujuan akhir apa sih? Tujuan akhirnya apa? Ya makanya kami punya namanya visi keluarga. Visi keluarga kami itu mengikuti bagaimana visi keluarga Rasulullah. Walaupun jauh banget ya Bapak Ibu kalau dibandingkan. Tapi paling enggak kami mengacu bahwa visi keluarga Rasulullah ya kami belajar. Visi keluarga Rasulullah ya sama Bapak Ibu. Ya tadi kalau berumah tangga itu outputnya apa? Ya jadi anak yang soleh-solehah, mendoakan gitu. Jadi pemimpin umat yang bertakwa itu ada ayatnya Bapak Ibu. Di Al-Furqan ayat 74. Itu visi berumah tangga ada di situ. Nah begitu saya belajar sama suami bikin visi keluarga. Tujuannya apa kita berumah tangga? Makanya tadi Pak Sakir sempat sampaikan ya Pak, saya punya 10 anak nggak punya pembantu Bapak Ibu. Karena apa? Tujuan akhirnya itu di dalam rumah tangga kami sudah jelas. Ya tadi ultimate goalnya meninggal dalam keadaan selamat, husnul khotimah, diridhoi. Tapi tujuannya 4 di breakdown lagi.
tadi bersaksi. Jadi apapun masalahnya kembalikan ke Allah. Bersaksi bahwa kita punya Allah, nggak usah kepedean mau cari menyelesaikan masalah sendiri ya Bapak Ibu. Yang kedua, kita diciptakan ke dunia ini untuk beribadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Jadi sama Bapak Ibu, saya tadi bangun perjalanan ke sini itu diniatkan ibadah. Kemarin saya juga ninggalin anak saya hampir 2 minggu ya. Yang nganter siapa, yang masak siapa, itu sudah ada tugasnya. Yang bersih-bersih rumah siapa, yang paling kecil itu siapa yang ngurusin, itu sudah bagi tugas. Saya bilang ya mami pergi juga jihad, apapun nanti yang terjadi itu atas kehendak Allah, atas izin Allah, anak-anak saya harus bisa nerima gitu. Jadi yang kedua adalah beribadah, niatkan ibadah. Kalau niatkan ibadah itu enak Bapak Ibu, karena yang kita cari pahalanya. Kalau selain itu pasti nggak tenang gitu. Yang ketiga, kita diciptakan ke dunia ini ya ini untuk diuji. Tadi sudah saya sampaikan. Semua di sini itu kita diuji. Nggak ada yang nggak dapat ujian, nggak ada yang nggak punya masalah. Makanya kalau bilang coach saya nggak punya masalah, oh orang ini justru bermasalah. Karena pada dasarnya semua orang diuji. Ujiannya beda-beda Bapak Ibu ya. Saya kalau lihat orang kakinya nempel di tanah, ya bernafas, oh dia punya ujian. Kalau orang Jawa bilang tuh wang sinawang ya, oh kayaknya dia seneng terus gitu ya. Saya juga punya ujian Bapak Ibu. Ya. Ujian tuh ada yang diuji dengan materi, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan pasangan, ada yang diuji dengan orang tua, ada yang diuji dengan mertua, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan menantu, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji dengan timnya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan sahabatnya. Semua itu punya ujian. Karena fitrahnya kita, manusia itu diciptakan ya untuk diuji. Tapi ujian itu sebenarnya mau naik kelas nggak Bapak Ibu? Kita dari SD mau ke SMP ada ujian, SMP ke SMA ada ujian. Semakin berat ujiannya, semakin kita naik kelas lebih tinggi gitu. Nah yang ketiga kita diuji. Yang keempat kita diciptakan ke dunia ini untuk menjadi khalifah. Jadi baik kepada Tuhan, baik kepada sesama manusia, baik kepada alam, dan baik kepada diri sendiri. Ya, kadang kita itu kalau berumah tangga sering ngurusin pasangan, anak, tapi lupa ngurusin diri sendiri. Akhirnya stres. Ya. Jadi perlu ya ada namanya me time Bapak Ibu. Ya, kita perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk muhasabah. Ya, itu me time perlu. Apalagi ibu-ibu ini ya, kalau bahasanya sekarang healing Bu. Nah, ibu-ibu tuh sama bapak-bapak kesini tuh juga sedang healing sebenarnya. Tadi Pak cari ilmu ya supaya nggak stres. Karena benar Bapak Ibu, saya tuh kalau sedang ada masalah apa ya ilmu yang harus saya pelajarin lagi. Karena begitu tahu ilmunya, oh kayak gini ya gitu. Jadi kita diciptakan ke dunia ini untuk 4, bersaksi, beribadah, diuji menjadi khalifah. Pemimpin tentunya memimpin diri sendiri dulu baru akan bisa memimpin orang lain, keluarga kita terdekat, masyarakat gitu. Nah, di dalam menjalankan 4 tujuan kita, Allah itu kasih potensi Bapak Ibu. Makanya kenapa tugas saya ini memberdayakan potensi. Jadi setiap orang itu bisa mencapai apapun yang diinginkan dalam hidup, dalam bisnis, dalam karir, dalam berumah tangga. Karena punya potensi. Kadang potensinya ini nggak terlihat. Coach saya tahu coach saya ini punya potensi, tapi saya nggak bisa memberdayakan. Atau coach saya nggak tahu potensi saya. Nah itu tugas saya, coach itu pelatih. Ya, menggali potensi kemudian memberdayakan. Nah untuk mencapai tujuan-tujuan gitu, Allah sudah kasih potensi ke kita. Yang beratnya hanya 1.400 gram di dalam tubuh kita ini. Apa Bapak Ibu namanya? 2% dari berat badan tubuh kita. Akal, otak. Kita harus berpikir Bapak Ibu. Menyelesaikan apapun itu dengan berpikir. Tentunya semuanya kembalikan ke Allah. Nah sama Bapak Ibu. Kalau saya bilang dari tujuan tadi, ultimate goalnya tadi ya Bu, meninggal dalam keadaan selamat, husnul khotimah, diridhoi, di breakdown lagi menjadi 4 tujuannya, bersaksi, beribadah, menjadi khalifah, diuji menjadi khalifah.
Kemudian di breakdown lagi Bapak Ibu. Kita harus punya value-value apa? Nilai-nilai apa? Kemudian ini di breakdown lagi, 8 sisi kehidupan. Jadi hidup itu harus balance Bapak Ibu, seimbang. Saya kalau bangun tidur itu juga 8 sisi itu apa aja, nanti tinggal dibagi-bagi, ngelola waktunya. Jadi yang pertama tadi spiritual, 8 itu. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga pasangan kalau kita sudah berumah tangga. Apalagi ibu-ibu itu utamanya sebelum anak adalah pasangan kita. Bukan anak kita dulu, tapi pasangan kita. Yang keempat anak-anak dan keluarga besar, orang tua, saudara kandung. Yang kelima bisnis atau profesi. Yang kelima pengembangan diri. Jadi supaya diri kita berkembang ya kita harus belajar seperti hari ini ya Bapak Ibu, pengen dapat setetes rahmatnya Allah gitu. Yang keenam bisnis atau profesi, atau kalau kita bicara sekarang finansial. Yang ketujuh rekreasi atau me time. Rekreasi itu kan bahasanya recreate, kita mengkreasi ulang, butuh waktu. Macam-macam Bu. Ada orang tuh yang rekreasinya window shopping. Window shopping itu apa? Saya punya klien. Saya itu rekreasinya me time-nya window shopping coach. Window shopping itu jalan-jalan tapi nggak ngeluarin duit Bapak Ibu. Suka ke mall gitu tapi dia nggak belanja, cuman lihat-lihat kayak gitu. Itu udah seneng. Enggak Pak, itu me time-nya klien saya. Jadi window shopping. Jadi suka jalan-jalan, lihat-lihat harga. Nanti dia bisa cerita sama orang itu harganya segini gitu, cerita sama anaknya gitu. Enggak belanja. Tapi ada Bapak Ibu yang orang me time-nya itu belanja, ngabisin duit ada. Jadi sukanya belanja. Bahkan ada yang me time-nya itu makan. Ya makan. Ini saya nanti sedikit cerita Bu. Ya, kita harus bijak dalam hal keuangan. Kita bicara investasi ya. Karena ada yang punya tagihan pinjol itu sampai 250 juta itu ternyata untuk beli makanan. 58 pinjol. Dan itu mulainya dulu hanya untuk kayak beli Gojek, Grab, Shopee Food kayak gitu. Seneng makan. Itu ada, jadi macam-macam ya. Ada yang dia suka, kalau saya itu senang ke toko buku Bu. Jadi kalau ke toko buku itu beli buku gitu ya, apa ya yang buku baru. Kalau sekarang kan kita bisa e-book ya. Seneng. Jadi setiap orang beda-beda. Ada yang senengnya ke gym, olahraga gitu ya, fitness kayak gitu. Setiap orang beda-beda. Nah ini ada memang 8 sisi kehidupan. Yang ketujuh itu tadi itu. Yang ke-8 baru community. Community itu bagaimana kita bisa memberikan manfaat ke orang lain lewat organisasi, lewat aktivitas kita di luar yang 7 tadi. Jadi setelah kita punya visi besar, tujuan 4, di breakdown lagi 8 sisi kehidupan, spiritual, kesehatan, keluarga, pasangan, pengembangan diri, bisnis, rekreasi, komunitas. Nah kita ambil satu Bu, karena kita nggak bicara tadi keluarga, nanti bisa dibahas sendiri ya Pak Syakir. Kita bicaranya sekarang finansial. Finansial. Background saya sebagai financial planner Bapak Ibu. Saya itu pernah sekolah menjadi perencana keuangan. Jadi ada kata pepatah, if you fail to plan, you are planning to fail. Kamu kalau gagal dalam berencana, sebenarnya kamu sedang merencanakan kegagalan. Jadi semuanya harus direncanakan Bapak Ibu. Ibu-ibu ini, coach, lah duitnya aja nggak cukup, apa yang mau direncanain? Untuk belanja misalnya ya. Nah ini kan kita harus punya tujuan. Makanya semuanya itu kembali Bapak Ibu. Saya waktu di coaching sama coach saya, dulu saya pertama kali punya pelatih. Itu dari Kanada, namanya Mike Chambers. Dia tanya sama saya, tujuanmu apa ngikut coach ini? Supaya clear, supaya jelas. Sama Bapak Ibu, dalam kita itu bicara finansial, tujuannya apa? Mau berinvestasi, tujuannya apa? Nih. Karena sebagai perencana keuangan juga selalu tanya tujuannya apa? Datang ke saya untuk merencanakan apa yang mau direncanakan. Nah itu biasanya ada namanya
diagnosa loh Pak Ibu. Kalau kita ke dokter itu kan dicek ya darahnya, tensinya. Tapi kalau kita bicara keuangan itu ada diagnosanya Pak Ibu. Yang saya lakukan apa? Biasanya klien saya suruh ngisi formulir. Formulir itu dia punya aset apa aja, pengeluaran dia bulanannya apa aja, hutangnya di mana aja berapa, dia punya investasinya apa di mana gitu. Istrinya berapa? Nah, itu masuk Pak. Istrinya berapa? Bapak istrinya udah berapa Pak? Berani tambah enggak? Bukan saya. Bukan saya. Termasuk Pak, itu akan kita tanya istrinya berapa, kemudian anaknya berapa, karena itu membuat perencanaan. Nanti kan saya dulu belajarnya perencanaan keuangan fungsional Bapak Ibu. Kemudian saya belajar keuangan syariah. Nah ini ahlinya Pak Syakir nih kalau syariah. Nah apa bedanya? Jadi perencanaan keuangan itu ada konvensional dan ada syariah. Tapi kalau dalam mendiagnosa di awal itu sama Bapak Ibu, saya selalu tanya tujuannya apa, kemudian dia punya penghasilan berapa, dari mana aja, pengeluarannya untuk apa, dan kemana aja. Karena semua ini kalau kita bicara keuangan, finansial, ada pertanggungjawaban nggak Bu? Pertanggungjawaban ya kepada orang yang memberikan kita amanah, kalau kita sebagai istri pasangan kita. Tapi kalau kita pertanggungjawaban itu di dunia nih, di akhirat ada nggak? Ada. Jadi ada namanya pertanggungjawaban. Setelah kita punya tujuan, kita tadi breakdown. Jadi Bapak Ibu nanti sampai rumah itu nulis, saya itu penghasilannya dari mana aja, untuk apa aja, kemana aja, ya. Makanya saya selalu tanya, berapa penghasilan ayah, ibu, dari mana aja, pengeluarannya apa aja. Pengeluaran itu kan macam-macam Bu kalau rumah tangga. Makan, bensin, telepon, rumah itu, perbaikan rumah, listrik, sabun cuci, sabun mandi, makan, beras, minyak ya. Kemudian sudah belum dia punya dana yang lain. Jadi rumah tangga itu harus punya dana darurat. Kita mikirin resiko Bapak Ibu. Harus punya dana pendidikan kalau kita punya anak. Harus mikirin dana pensiun. Ternyata banyak ya. Harus memikirkan bayar hutang gitu ya. Nah, bedanya konvensional dengan syariah apa Bapak Ibu? Kalau syariah mengikuti pakem-pakem atau mengikuti aturan syariat yang udah diajarkan Rasulullah tentunya. Nah, kalau syariah itu bedanya apa Bu? Waktu membuat perencanaan keuangan. Tadi benar Pak, kalau masalah jumlah itu akan kita hitung karena nanti juga ada perencanaan keuangan waris. Waris itu istrinya berapa, kayak gitu itu ada Pak. Larinya kemana, berapa persen itu ada. Nih. Jadi kalau masih hidup lebih baik dibicarakan waktu masih hidup. Soalnya kalau udah meninggal biasanya jadi rebutan Bapak Ibu. Dan itu saya punya klien duitnya triliun Bapak Ibu. Waktu ibunya masih ada ya santai-santai. Anaknya cuma 2. Tapi begitu ibunya meninggal jadi masalah. Bahkan sampai gugat-gugatan ke pengadilan. Itu kakak adik Bapak Ibu. Makanya harus baiknya dibicarakan selesai sebelum meninggal. Apalagi kalau istrinya 4 nih Pak Nye. Nah itu perlu. Nah nanti bedanya apa Bapak Ibu? Kalau perencanaan keuangan syariah itu begitu kita dapat uang itu ada haknya Allah. Kita juga mengeluarkan namanya zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, haknya Allah dulu, baru untuk impian kita apa, baru untuk pengeluaran. Jadi dibagi 3 kalau kita dapat penghasilan. 1, hak Allah dulu, zakat, infak, sedekah, wakaf,
Ya terserah, jumlahnya kan itu udah ada aturannya juga nih. Kemudian habis itu untuk masa depan kita, baru untuk pengeluaran. Masa depan tuh salah satunya tadi Bapak Ibu bicara investasi. Nah kalau kita bicara sebagai muslim, investasi itu yang halal. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu bedanya investasi halal dan konvensional? Ada? Nggih, apa aja Bu itu? Kalau halal itu tidak mengandung unsur yang pertama riba. Riba itu sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Tidak mengandung unsur namanya gharar. Kebalikannya dari riba. Yang ketiga ma'isyir. Ya, tadi tidak mengandung 3 ini. Itu bedanya. Dan mudah Bapak Ibu, sekarang investasi itu bisa melalui apa aja. Di sini ada yang sudah investasi Bapak Ibu? Apa Pak investasinya? Kan kita judulnya investasi modal kecil untung besar. Nih. Investasi itu bisa nggak Bapak Ibu modal 0? Hah? Bisa. Apa tadi? Kepercayaan. Nah, tagline-nya di keluarga kami itu Pak, Bu, bermodal keyakinan, berharap kebesaran. Modalnya yakin aja sama Allah. Makanya kalau saya ditanya punya anak 10, walaupun kita punya perencanaan, tapi nggak perlu mikir Bapak Ibu, karena kami sudah yakin dijamin rezekinya. Jadi bedakan rezeki sama materi. Bedanya apa? Kesehatan itu rezeki. Benar nggak? Ilmu yang Bapak dapat, Ibu dapat hari ini itu rezeki. Benar nggak? Jadi rezeki itu nggak selalu dalam bentuk materi. Kalau materi saya nggak pernah khawatir Bapak Ibu. Sudah Allah takar, tidak mungkin tertukar. Selama kita ikhtiar, pasti Allah antar. Diulang. Materi itu sudah Allah takar Bapak Ibu. Siapapun itu sudah ada takarannya. Jadi nggak usah iri dengan yang lain. Dan tidak mungkin tertukar. Kalau itu menjadi hak kita akan ke kita. Nggak ke orang lain. Selama kita ikhtiar, berarti kan kita harus ada ikhtiar itu usaha terus menerus tanpa kenal lelah. Ya tadi Bu, bermodal keyakinan, berharap kebesaran. Ya. Pasti Allah antar. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu sampai stres kayak gitu ya. Karena semua ada solusinya. Jadi kalau punya utang enggak apa-apa Bapak Ibu. Mau tahu nggak cepat menyelesaikan utang? Dibayar. Tapi itu ada tekniknya Bapak Ibu. Ya, ada ilmunya juga. Jadi teman saya itu dia khusus konsultasi hutang lunas. Dulu hutangnya puluhan miliar, tapi santai-santai itu Bu hidupnya. Ya, dan bisa selesai cepat gitu. Ternyata ada ilmunya juga Bapak Ibu. Ya. Tidak di hari ini ya Pak ya. Karena kita bicaranya investasi. Nah, investasi itu Bapak Ibu tadi setelah kita tahu tujuannya, kita bicara perencanaan keuangan dulu ya. Tadi perencanaan keuangan itu dapat haknya Allah untuk masa depan, baru untuk kebutuhan. Jangan untuk kebutuhan dulu. Biasanya kalau untuk kebutuhan dulu, masa depannya enggak Bu. Jadi untuk investasi dulu. Jadi balik. Makanya kadang orang enggak punya tabungan zaman sekarang. Apalagi kalau milenial Bapak Ibu. Milenial itu tantangannya sekarang apa? Enggak bisa nabung. Punya rumah itu nanti-nanti. Dan survei Bapak Ibu, cicilan rumah ngambil yang paling lama. Karena apa? Lebih untuk senang-senang dulu. Bahkan kemarin itu saya cerita, saya punya klien titip. Tahu saya ke Taiwan, Coach saya titip Coach. Taiwan itu kan iPhone-nya harga paling murah. Dibandingkan Singapura, Malaysia. iPhone 16 itu kan nggak bisa masuk ke Indonesia Bapak Ibu.
namanya juga milenial. Titip ya coach, saya dititipin ya, saya cari. Gitu. Saya cari, ya kebutuhannya apa? Memang dia pengen punya, padahal harganya ya lumayan Bu. Waktu itu tuh kalau dikurskan rupiah 28 juta. Belum pajaknya. Jadi begitu ke Indonesia itu nggak bisa dipakai. Saya harus bayar biaya masuk, PPh, PPN. PPN-nya 10%, PPh-nya karena saya ada NPWP cuma 10%, kalau enggak 20%. Namanya milenial, yaitu dicari Bu. Tapi saya tanya, kamu udah nyisihin belum untuk beli ini? Udah kok, saya memang udah nabung gitu loh. Untuk beli itu, tapi karena nggak masuk ke Indonesia titip. Nah jadi Bapak Ibu kalau punya keinginan, kita ajarkan ke anak kita juga. Jadi saya ngajarkan investasi itu juga ke anak sejak dini Bapak Ibu. Anak saya itu tiap tahun bisa beli kambing sendiri untuk kurban. Caranya gimana Bapak Ibu? Sehari itu 5.000, 1 bulan berapa? 150, 1 tahun berapa Bu? Bisa beli kambing enggak? Kecil gitu ya Bu ya. Nanti tinggal mungkin tambah-tambahan kalau dia dapat dari neneknya, dari budenya kalau pas lebaran. Jadi sebenarnya bisa, tapi direncanakan Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara investasi tadi ya cari yang halal tadi tidak mengandung 3. Ya Bu ya, riba, goror, ma'isyir itu yang pertama. Terus tujuan berinvestasi apa? Untuk pendidikan anak kah? Untuk liburan kah? Untuk pensiun kah? Atau untuk menghadapi resiko yang akan terjadi kalau sakit. Nah itu sebenarnya butuh dana darurat. Nah dana darurat ini juga ada aturannya Bapak Ibu. Kalau masih single itu biasanya 3 bulan dari penghasilan. Karena kalau di PHK minimal dia bisa bertahan hidup 3 bulan. Kalau udah menikah belum punya anak 6 bulan. Jadi kalau gajinya itu 10 juta, ya dia harus punya tabungan dana darurat 60 juta. Ini untuk kebutuhan aja ya. Kalau punya anak 1 atau 2 sudah menikah, biasanya 12 kali penghasilan. Jadi kalau 10 juta berarti 120 juta. Kalau 10 anak berarti berapa? Itu enggak ada di aturan Bu. Saya belajar perencanaan keuangan tuh biasanya anaknya sampai 6 gitu ya. Yang 10 itu enggak ada. Ya saya bikin aturan sendiri. Gitu. Nah kalau salah satunya adalah tadi sudah tahu tujuannya investasi, ya cari sebagai muslim investasi yang halal. Terus caranya gimana Coach? Mulai dari yang kecil. Banyak Bapak Ibu investasi itu. Dari nol aja ada tadi kepercayaan ya Pak ya. Bermodal keyakinan, berharap kebesaran. Itu tagline di keluarga kami. Kita itu modalnya yakin aja sama Allah. Masalah materi tadi udah jelas kan Bu. Sudah Allah takar, tidak mungkin tertukar. Selama kita ikhtiar pasti Allah antar. Kadang kita ini baru ikhtiar 1 langkah, padahal keberhasilan di langkah kedua kita udah menyerah. Jadi Bapak Ibu, saya itu kalau belum titik darah penghabisan sampai titiknya, nanti saya bilang aku pasrah kepadamu ya Allah, ya terus berusaha Bapak Ibu. Kalau sudah mentok di deadline-nya ya sudah, berarti semua itu adalah kehendak Allah. Dan kita harus terima, karena kehendak Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Tahu ya Pak Bu kodenya. Enggak bercanda. Saya memang kemarin rada batuk Bapak Ibu. Pulang dari Taiwan tuh kena badai agak batuk memang ya. Lumayan. Nah kembali ke lab. Nah enggak ada laptopnya. Jadi tadi bicara investasi Bapak Ibu bisa mulai dari 0 kepercayaan. Kemudian modal yang kecil apalagi Bapak Ibu? 100.000 kecil atau besar? Kecil. Jadi investasi itu bisa emas Bapak Ibu. Ada yang punya emas? Sekarang pemerintah baru 2 hari yang lalu Bapak Ibu memberikan satu kebijakan. Jadi nanti akan ada lembaga non-bank yang bisa jual emas. Bulian emas. Ya baru 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah Pak kemarin ya. Itu aturannya tentang bulian emas.
Kalau bank itu sekarang juga sudah ada yang menjual emas. Bahkan emas itu bisa nyicil, Bu, namanya cilem. Cilem itu cicil emas. Ya. Kalau setahu saya itu minimal 100.000. Mungkin ada di tempat lain yang bisa 20.000, 50.000. Itu investasi Bapak Ibu. Dan emas itu sebenarnya untuk lindung nilai. Dari zaman Rasulullah harga kambing dengan emas itu setara berapa gram Bapak Ibu. Dan emas itu kan bisa dicicil dengan harga yang paling murah. Lindung nilai itu dengan emas. Yang kedua, dengan ada namanya reksadana Bapak Ibu. Ya, reksadana, ada saham, tapi reksadana syariah ya. Saham syariah, kemudian ada peer-to-peer lending. Ya. Kemudian ada crowdfunding. Sekarang banyak Bapak Ibu. Jadi kita bisa investasi di bisnisnya orang. Kemarin itu ada satu perusahaan itu yang dia cuma butuh modal 100.000 dari tiap orang. Dikumpulin, dia dapat bagi hasil nantinya. Jadi sekarang banyak UKM-UKM itu yang mencari modal dari teman-teman yang mau invest. Ya. Modal kecil bisa Bapak Ibu. Ya. Jadi tinggal pilihan, tapi harus tahu dulu tujuan kita berinvestasi apa. Yang kemudian punya rencana, kita bisa menyisihkan berapa sih per bulan. Habis itu tahu profil resiko kita. Jadi kalau mau berinvestasi halal, kita tahu profil resiko kita. Saya ini sukanya yang apa? Seneng yang hasilnya besar tapi resikonya besar, atau hasilnya sedang, resikonya sedang, atau hasilnya kecil, resikonya kecil. Itu ada Bapak Ibu. Jadi kalau yang resikonya kecil ya contoh emas gitu ya. Tabungan di deposito syariah itu resikonya kecil. Kalau hasilnya besar, resikonya besar, Bapak Ibu itu bisa berbisnis. Bisnis itu bisa kita mau menentukan keuntungan berapa Bapak Ibu. Mau 50%, 100% tiap bulan bisa. Tergantung kita. Ya. Klien saya itu punya bisnis Bapak Ibu keuntungannya itu bisa 300%. 300% Bapak Ibu, tergantung karena dia modalnya kecil, bisnisnya dia brandingnya kuat, jadi dia bisa jual mahal. Nah makanya kalau bicara bisnis itu ada namanya ilmu inovasi, ilmu branding, gitu ya. Ada nggak Pak Bu tas harganya 2 miliar? Ada yang beli nggak? Ada. Itu padahal kalau bikin tasnya itu murah Bapak Ibu. Paling 15 juta, 20 juta tapi dia bisa jual 2 miliar. Saya masih ingat banget tahun 2007. 2007 lama banget Bapak Ibu. Saya ke Vienna sama teman saya. Dia bilang, Lan lu gak beli tas? Saya nelen ludah. Karena saya gak berpikir itu bukan tujuan saya. Kalau dia mungkin senang beli tas. Dan dia bilang, saya minta 2, yang satu yang klasik. Buat siapa ya Ci? Mamahku. Padahal mamanya itu pakai kursi roda. Saya tahu dibeliin harga tas waktu itu harganya 250 juta. Dan dia beli 2 tahun 2007 Pak. Terima kasih ya Pak. Langsung. Ini panitia luar biasa. Ini boleh. Nah, jadi setelah kita tadi investasi itu yang pertama apa Bapak Ibu? Tujuan. Yang kedua, perencanaan. Kita mampu menyisihkan berapa dari tadi setelah kita hitung-hitung ya Bapak Ibu. Yang ketiga, profil kita. Kita itu suka yang gimana? Kalau berdasarkan ilmu yang saya dapat Bapak Ibu, semakin usia kita bertambah, kita cari yang risikonya rendah. Karena biasanya kalau usianya udah senior, tahu uangnya turun gitu ya Bu ya, deg-degan bisa jantungan malah meninggal. Nah profil risiko itu mempengaruhi. Jadi kita tahu, saya senang yang, coach saya nggak apa-apa, saya senang berisiko kok. Duit saya itu tak investkan ke bisnisnya temen. Kalau untung ya gede, kalau rugi ya habis.
Oh, dia sudah paham. Ada Pak yang kayak gitu. Bukan Pak, kalau bisnis enggak. Bisnis itu kan ya sama, kalau kita itu sebenarnya di saham itu kan bisnis itu kan gini, naik, turun, naik, turun. Tapi kita cari yang naik, turun, naik, turun, naik, turun, 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 naik. Tapi kalau di jangka panjang, makanya sebenarnya kan jangka panjang Bapak Ibu. Investasi itu bikanya jangka panjang. Oke. Nah, kemudian kita tahu resiko. Namanya investasi. Apa sih definisi investasi? Makanya kadang banyak yang ke saya itu lupa Bu tentang definisi investasi. Investasi itu definisinya 3. Menyisihkan sesuatu pada saat ini. Kan kita nyisihin nih Bu, 100.000, 200.000, benar nggak? Saat ini. Yang kedua, berharap bertumbuh di masa yang akan datang. Tumbuhnya itu jadi 150, dari kalau 100, 150, dari 200 jadi 500. Itu kan berharap bertumbuh, benar nggak? Nah yang lupa ini yang ketiga, terdapat unsur risiko di dalamnya. Jadi semua investasi itu berisiko Bapak Ibu. Orang mau berbisnis pun berisiko, harus siap dengan risiko. Nggak ada bisnis kok naik terus mulus, itu nggak ada Bapak Ibu. Belum pernah dalam sejarah berorang bisnis. Saya juga punya bisnis, seperti naik roller coaster Bapak Ibu. Ada naik, turun, deg-degan kayak gitu. Wah kayak gitu ya. Jadi orang bisnis itu kayak naik roller coaster. Jadi kita harus prepare. Dan sebenarnya kita itu naik roller coaster, Bapak Ibu, ibaratnya kalau berbisnis, berinvestasi itu harus ingat naik roller coaster itu kan pengennya senang ya, pengen sesuatu yang menyenangkan di kemudian. Kan pengen sensasinya yang orang naik roller coaster tuh Bu, kalau di wahana itu kan dia udah berbayar, bener nggak? Deg-degan, bener nggak? Tapi kan deg-degannya seneng. Nah sebenarnya kita memulai dari senengnya dulu Bu. Makanya kalau saya bicara keuangan, saya itu belajar ada namanya money coaching Bu, Pak. Jadi money coaching itu money psikologi. Ternyata orang sukses di bidang keuangan 80% itu psikologi, 20% teknis. Dan saya juga sering wawancara atau baca autobiografi seseorang bisnis sukses itu kenapa? Ya dia bisa mengelola psikologinya. Kita Bapak Ibu kalau bicara duit, jangan bicara teknis aja. Teknis itu hanya 20%. Psikologi kita 80%. Ya, tadi Bu, yakin kalau kita mau investasi ya biasa, kalau kita mau bisnis juga bisa. Makanya investasi itu bisa modalnya kecil, tapi yang terakhir itu adalah konsisten dan disiplin. Konsisten itu berarti kalau kita udah niat ya tiap bulan disisihkan. Coach boleh nggak investasi di bisnis orang? Boleh banget. Sekarang banyak Bapak Ibu UKM itu yang butuh modal. Ya kemarin klien saya di Tasik itu hanya butuh 500.000 tambahan. Bisnisnya kecil. Ada yang klien saya di Jambi itu modalnya 10.000 jualan peyek. Sekarang bisa 400 juta sebulan. Namanya Rempeyek Ilham. Ini saya promosi ya. Ayo. Jadi dia sekarang sudah masuk ke supermarket, Indomaret, Alfamart. Bahkan sekarang sudah masuk ke peyeknya itu sudah masuk ke Kemci ya, yang skalanya nasional. Ke Carrefour sudah masuk. Modalnya 10.000 Bapak Ibu. Tapi modal yang paling utama tadi modal keyakinan berharap kebesaran. Ya, Bapak Ibu kalau yakin sama Allah itu ya tadi Allah pasti anterin. Cuman kan ikhtiar kita seberapa jauh. Yang mencatat tadi Bu, yang pertama kalau mau berinvestasi apa yang diperlukan? Tujuan. Yang kedua, rencana. Yang ketiga, profil resikonya kita itu apa. Jadi kita mau supaya tahu, oh saya cocoknya itu senangnya di emas, saya mau di saham, saya mau di reksadana. Nah, Bapak Ibu nanti yang tertarik kami akan ada pelatihan reksadana atau saham syariah gratis. Ini kalau pengen belajar lebih jauh nih, kami kerjasama dengan satu lembaga. Nah itu pengen tahu aja, walaupun Bapak Ibu nantinya nggak invest juga nggak apa-apa, tapi kan kita tahu ilmunya. Emas, nah Bapak Ibu mulai cari nih di tetangga saya ada nggak ya yang jual emas,
atau mau ke lembaga negara, lembaga perbankan, nantinya juga lembaga non-bank pun bisa jualan emas. Atau mau bisnis gitu ya, modalnya berapa? Bisnis apa gitu sekarang yang ini. Jadi kalau bisnis itu yang menentukan keuntungannya itu kita Bapak Ibu. Jadi bisa besar. Tapi kan juga bisnis effortnya lebih banyak. Atau kita mau invest di bisnisnya orang juga bisa. Ya, investasi itu macam-macam. Kemudian setelah profil apa Bapak Ibu? Resiko. Ingat, investasi itu menyisihkan sesuatu pada saat ini berharap bertumbuh di masa yang akan datang dan terhadap unsur resiko di dalamnya. Jadi Bapak Ibu kalau uangnya dititipin ke pengusaha, saya invest di bisnisnya orang, uangnya nggak kembali, ya nggak apa-apa, itu kan resiko. Nggak boleh Bapak Ibu marah-marah, karena kadang orang pengennya invest maunya untung, bener nggak? Nah itu juga bukan syariah Bapak Ibu. Kalau syariah itu sama-sama untung, sama-sama rugi ya ditanggung bareng. Gitu. Nggak tahu mau untung tok, kalau mau untung terus, ya itu kan ada tadi Bapak Ibu. Riba, nggak boleh malahan ya. Terus apalagi tadi Bu? Konsisten dan disiplin. Nah itu kalau mau berinvestasi itu Bapak Ibu. Jadi udah tahu ya definisi investasi, bedanya investasi konvensional dan syariah. Kemudian tahapan berinvestasi, macam-macam investasi. Gitu. Nah kemudian banyak juga ini yang tanya ke saya, Coach, cara ngitung inflasi itu, inflasi tahu nggak Bapak Ibu inflasi apa? Hah? Inflasi itu apa? Kalau implikasinya di dalam kehidupan kita apa Bapak Ibu? Naiknya harga barang-barang. Kalau saya mau ajarin Bapak Ibu, karena saya ngitung inflasi pribadi saya. Caranya ngitung inflasi pribadi gimana Bapak Ibu? Tapi jangan dibikin stres ya Bapak Ibu, supaya kita paham. Jadi contoh, kalau saya belanjakan biasanya di satu logonya S. Kalau belanja sayur, buah, ya dekat sini tuh. Nah di situ notanya itu dalam 3 bulan saya simpan Bapak Ibu. Misalnya nota bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus berarti kan 4 bulan. Saya kaget Bapak Ibu. Beras pernah ya dari 11.000 jadi 18.000 pernah. Kayaknya cuma 7.000 tapi itu naiknya 60% Bapak Ibu. Kalau gaji kita nggak naik 60% cukup nggak? Kalau bisnis kita keuntungannya nggak naik 60% cukup nggak? Pampers, merek yang sama tentunya ya. Anak saya dulu pakai Mami Poco. Naik 45% dalam 4 bulan. Akhirnya apa? Saya cepet-cepet anak saya yang balita toilet training Bapak Ibu. Sekarang sudah nggak pakai Pampers, udah berkurang. Nggak ngeluarin Pampers. Jadi saya lakukan toilet training. Gitu. Jadi Bapak Ibu juga harus pintar-pintar ngelola uang rumah tangga. Ngitung kebutuhan pribadi itu tahu, oh inflasinya berapa. Jadi kalau inflasinya, naiknya tinggi ya. Jangan sedih Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih ya Allah. Aku ikhlas pasrah memohon pertolongan darimu kan gitu. Ya kita giat lagi. Berarti apalagi yang harus saya lakukan ya untuk menambah penghasilan keluarga. Investasi tadi Bu bisa bermacam-macam. Kalau jangka pendek, kan ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jangka pendek kan cepat nih. Apa aja yang bisa kita lakukan. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ngitung kebutuhan inflasinya rumah tangga itu berapa. Nota-nota selama 4 bulan jangan dibuang Bapak Ibu. Atau mungkin 2 bulan aja udah kelihatan toh. Bulan kemarin berapa, sekarang berapa. Itu kan kita bisa ngitung inflasi. Yeah. Jadi inflasi pribadi, kalau inflasi satu daerah kan ada, inflasi satu negara ada. Nah ini kita bicaranya inflasi pribadi aja. Jadi gampang Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu nggak Bu, tips menghadapi hidup selalu bahagia apapun kondisi keuangan kita? Mau?
Enggak 4 Pak, kalau ini 7. Yang pertama itu Bapak Ibu, lakukan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan kita itu ikhlas. Ikhlas itu karena Allah, benar enggak Bapak Ibu? Ya sudah, kalau saya pun juga membantu suami mencari penghasilan itu jihad. Jihad kita. Sama lah kalau saya ngelahirin anak itu ya jihad, taruhannya nyawa, bersimbah darah, benar enggak Bapak Ibu? Itu jihad bagi kita. Nah sama bapak-bapak ini kalau berjuang untuk rumah tangga kan jihad. Jadi ikhlas, yang pertama itu kuncinya ikhlas, niatkan karena Allah. Kalau yang kedua adalah selalu menghadap ke Allah apapun masalah kita dengan sholat. Yang kedua, mengingat Allah, zikir. Ya kan? Mengingat Allah. Jadi apapun itu kondisinya kita ingat Allah gitu loh Bu. Bukan ingat yang lain, kalau ingat yang lain tambah stres. Lagi ada hutang, ingatnya Allah, bukan ingat hutangnya. Ya. Ikhlas, sholat, zikir, sabar. Tadi saya udah kasih di awal nih, bahwa kenapa kita harus sabar? Ya sabar itu menerima semua kejadian atas izin Allah. Benar nggak Bapak Ibu? Kita punya utang tuh ya Allah sudah mengizinkan kita punya utang, ya dibayar, cari cara. Kita dikasih sakit, alhamdulillah terima kasih ya Allah. Ya sabar, semua atas izin Allah. Saya tuh kalau ada kejadian, suami saya, anak saya ajarin. Semua kejadian itu netral, kita yang melabeli. Susah, seneng, kita yang labelin. Benar nggak Bapak Ibu? Kejadiannya nggak mengenakan, kalau kita jadi seneng, ya jadi seneng kan? Kita labelin, oh ini berkah dari Allah, supaya saya lebih dekat ke Allah. Ini berkah, bukan ini ujian terus Bapak Ibu. Kita memandang ujian ini mau naik kelas, jadi beda mindsetnya, cara berpikirnya. Syukur itu berterima kasih ke Allah. Kan ada ayatnya, ketika kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Ketika kamu kufur, azabku sangat pedih. Jadi pilihannya kan kita Bapak Ibu. Kita mau ditambah nikmatnya atau mau dapat azabnya. Kalau ada ujian ya alhamdulillah terima kasih ya Allah, aku ikhlas pasrah memohon pertolongan darimu. Ya biasanya yang saya lakukan, sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Ya sudah, kembalikan ke Allah. Kita nggak mampu tapi engkau mampukan ya Allah. Udah habis. Oh, nggak kerasa nih. Padahal belum tanya jawab nih. Masih kurang berapa Pak tadi? Ikhlas, sholat, zikir, sabar, syukur, tawakal. Tawakal itu setelah kita ikhtiar terbaik, berserah kepada Allah. Nah dan yang terakhir, berprasangka baik ke Allah. Apapun yang Allah takdirkan ke kita itu untuk kebaikan kita, karena Allah maha baik. Berarti prasangka kebaik terus Bapak Ibu. Kalau kita itu selalu prasangka baik sama Allah, kita itu senang. Dan prasangka baik waspada. Waspada itu kenapa? Setan. Setan itu selalu mengganggu ke kita. Jadi kita harus waspada. Setan akan selalu mengganggu kita. Kapan setan datang dalam hidup kita? Saat kita diuji, saat kita punya keinginan. Jadi saat kita diuji itu hati-hati Bu. Setan itu senang banget. Dan saat kita punya keinginan, setan senang banget. Gitu. Yeah. Jadi 7 itu kuncinya kalau kita pengen hidup bahagia, ikhlas, sholat, zikir, sabar, syukur, tawakal, prasangka baik, dan waspada dengan tadi. Musuh yang nyata kita itu kan setan. Kalau Bapak Ibu sudah, ini pun saya ajarkan, jadi setiap habis subuh saya selalu mengingatkan anak saya, 4 tujuan kita diciptakan ke dunia ini dan 7 yang harus kita lakukan dalam menghadapi hidup. Mungkin dari saya itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Ada tanya jawab nih Pak? Enggak ada? Oh nih, karena waktunya sudah habis. Mohon maaf lahir batin jika ada salah dan kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.